Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah sekolah SMA di Jepang bernama Suzuran. Kisah akan berfokus pada seorang murid baru bernama Takeya Genji, seorang anak dari ketua Yakuza paling berbahaya di kota tersebut. Pada adegan ini, Genji terlihat mempilok nama murid paling berkuasa di sekolah saat ini dan menggantinya dengan namanya sendiri sebagai simbol bahwa Genji berambisi besar untuk menjadi penguasa baru di Suzuran. Sementara itu, kita akan melihat acara pembukaan tahun ajaran baru, di mana di situ ada beberapa staf guru dan para siswa baru. Dan saat ada seorang perwakilan siswa baru sedang membacakan sepatah dua patah kata, tiba-tiba ada murid lain yang tiba-tiba menendangnya, di mana murid tersebut dengan polontongnya mengatakan bahwa untuk menjadi seorang pria sejati dibutuhkan mental dan tinju yang kuat, dan dia berambisi untuk menjadi penguasa baru di Suzuran. Tiba-tiba muncul seorang murid baru lain bernama Hiromi yang mengatakan bahwa si botak tersebut lebih bacot. Lu so asik bangsat. Hingga terjadi keributan di antara para siswa tersebut. Tak lama kemudian, satu sekolah pun dikejutkan dengan kemunculan para Yakuza di luar, di mana mereka sedang mencari salah satu murid bernama Serizawa, karena Serizawa telah membuat salah satu anak buahnya masuk rumah sakit. Lalu salah satu anggota Yakuza yang bernama Ken disuruh membeli minuman oleh rekan setimnya, karena dianggap kurang memiliki sima untuk menggertak para murid di sekolah Suzuran ini. Dan ketika sekolahnya sedang didatangi oleh para Yakuza, sang penguasa sekolah Suzuran, yaitu Tamao Serizawa, terlihat sedang berada di rumah sakit. Di rumah sakit, Serizawa sedang menjemput Tokyo, salah satu temannya yang didiagnosa mengidap penyakit kanker otak dan harus mendapat operasi dalam waktu dekat. Terlihat bahwa Tokyo nampak menunjukkan dirinya baik-baik saja, padahal Serizawa diam-diam sudah mengetahui kondisi yang dialami oleh si Tokyo ini. Saat akan kembali ke sekolah, Serizawa pun meminjam motor milik Tokyo. Walaupun sebenarnya Serizawa kurang begitu mahir dalam mengendarai motor, dan saat dia membawa motor, inilah yang terjadi. Tak lama muncullah polisi yang sedang mencari Serizawa, di mana polisi tersebut berniat untuk menangkapnya atas tindakan kekerasan yang membuat salah satu anak buah Yakuza masuk rumah sakit, dan terjadilah kejar-kejaran beradrenalin di antara mereka berdua. Sementara itu, para Yakuza tadi masih berteriak dengan memanggil nama Serizawa, tapi justru yang muncul adalah Takeya Genji. Kemudian saat Genji hanya numpang lewat, para Yakuza itu pun langsung menyerangnya, yang justru mereka sendirilah yang digablogan oleh Genji. Saat Serizawa muncul, betapa kagetnya dia saat melihat para tamunya sudah babak belur oleh Genji. Kemudian tak lama muncullah pak polisi tadi untuk menangkap Serizawa, hingga Genji akhirnya menyadari bahwa orang tersebut adalah Tamao Serizawa, sang murid terkuat di sekolah Suzuran. Selanjutnya kita akan melihat Genji sedang berada di bar, di mana Genji ini terlihat sedang dekat dengan seorang gadis penjual baju di TikTok yang bernama Ruka. Genji sendiri sebenarnya merupakan orang yang cukup baik dan tidak terlalu suka bertarung. Namun karena statusnya sebagai seorang anak Yakuza, membuatnya mau tidak mau harus bisa menguasai sekolah Suzuran untuk menunjukkan kepada ayahnya bahwa dia cukup berpotensi untuk menggantikan posisi ayahnya kelak. Lalu keesokan harinya, ketika Serizawa dan gengnya sedang bermain ular tangga, tiba-tiba muncullah Genji yang langsung menantang Serizawa untuk bertarung. Namun beruntung, Tokyo yang merupakan sahabat lama Genji dengan cepat menahan Serizawa untuk tidak meladeninya. Dan agar tidak terjadi pertarungan antara mereka berdua, Tokyo mengatakan bahwa Genji harus bertarung terlebih dahulu dengan seorang murid kelas 2 bernama Rindaman. Genji pun mulai mencari di mana keberadaan Rindaman, di mana para murid tersebut mengatakan bahwa Rindaman adalah sosok monster yang mustahil dilawan, karena dikabarkan bahwa Rindaman pernah mengalahkan 50 orang hanya sendirian saja. Dan itu sudah menjadi bukti kuat bahwa Rindaman bukanlah sosok yang sepadan dengan Genji. Dan saat kemunculannya, Genji akhirnya bisa melihat langsung seperti apa rupa Rindaman, di mana dia memiliki perawakan tinggi besar dengan sepatu boot dan jaket hoodie yang dipakainya, sehingga Genji merasa bahwa ini bukanlah waktu yang tepat untuk melawan. Tak lama kemudian muncullah Ken, sang anggota Yakuza paling kuat di jagat raya, di mana dia salah paham dengan menganggap Genji adalah Serizawa, sehingga saat Genji memukul perutnya, Ken langsung ngegoprak begitu saja yang membuat Genji langsung kepanikan. Setelah menjelaskan kesalahpahaman tersebut, akhirnya Ken pun mengerti
dan mereka malah berteman baik. Dan ketika Ken mendengar curhatan Genji tentang keinginannya untuk menguasai Suzuran, Ken pun berinisiatif untuk membantunya. Dengan tutorial yang dibuat langsung oleh Ken, Genji memulai perjuangannya dengan menguasai kelasnya sendiri terlebih dahulu, yang mana dengan buku tutorial buatan Ken, Genji pun langsung murang-maring menghajar jagoan di kelasnya yang bernama Chuta, hingga si jagoan tersebut menyerah dan menjadi pengikut Genji. Dengan Chuta berada di pihaknya, Genji pun diberi penjelasan tentang struktur kelompok terkuat di Suzuran, yang mulai dari kelas 2 terdapat sebuah kelompok geng motor yang dikuasai oleh Bando, tapi mereka tidak ada hubungannya dengan Suzuran karena lebih fokus untuk menguasai jalanan ketimbang Suzuran. Selanjutnya ada kelas 1 yakni trio Ebizuka yang diketuai oleh Hiromi yang kita lihat tadi di awal, memiliki dua rekan lain yakni si masker pon dan si rambut kepang Mako. Lalu ada Rindaman yang pernah ditemui langsung oleh Genji, namun Chuta menjelaskan bahwa Genji tak perlu melawannya karena dia lebih mirip seperti seorang monster yang berada di level lain dan menghindari pertarungan yang ada di Suzuran, karena monster yang sesungguhnya adalah Tamao Serizawa, sang ketua kelompok paling kuat di Suzuran yang memiliki anak buah yang kuat. Di antaranya ada Tokaji, sang ahli strategi yang merupakan otak dari semua aksi yang dilakukan oleh Serizawa. Kemudian ada Shoji Tutsumoto, satu-satunya murid yang menguasai ilmu bela diri judo. Lalu Tokyo, si penyakitan yang merupakan teman lama Genji saat di SMP. Dan terakhir ada Mikami Brothers yang baru saja bergabung dengan kelompok Serizawa. Tapi dari semua jagoan itu ada satu yang sering dikalahkan oleh Serizawa tapi tidak pernah mau bergabung, yaitu Makise yang memiliki satu kelemahan yang sebenarnya dimiliki oleh semua orang, yaitu wanita. Untuk itu Genji pun menemui Ruka dan memintanya untuk mengajak teman wanitanya datang ke sebuah bar. Genji kemudian menemui Makise dan mengundangnya dalam sebuah pertemuan bernama Lope Lope Group. Dengan gaya klasik ala mafia, Makise pun datang dengan begitu percaya diri, yang mana saat Ruka dan teman-temannya muncul, Makise seketika tak bisa menahan diri dan memuntahkan sedikit cairan dari Johnny miliknya. Acara itu pun berlangsung tolol, di mana saat Makise tak berhasil mendekati wanita, Ken pun menyuruh Chuta untuk menjalankan rencana B, yaitu berpura-pura mengganggu pasangan Makise, sehingga saat Makise membela, ia bisa dianggap pahlawan. Namun ternyata itu semua gagal total tatkala Ruka menancapkan sebuah garpu ke kepala Chuta, sehingga rencana busuk mereka akhirnya ketahuan oleh Ruka. Alhasil Ruka pun pergi dan mengatakan bahwa Genji adalah seorang bajingan. Sebagai anak seorang ketua Yakuza, sekaligus orang yang hobi berkelahi, Genji malah menangis hanya karena dimarahi oleh perempuan. Kemudian saat Ken mengajak Makise ke tempat pijat plus-plus, Makise lagi-lagi cerot di dalam celana yang membuat Genji harus membeli celana pengganti untuk Makise. Atas kebaikannya tersebut, Makise pun akhirnya mau bergabung dengan Genji. Dan mereka akan bersama-sama berjuang untuk mengalahkan Serizawa. Setelah Makise bergabung, Genji pun menemui jagoan lain yang bernama Izaki, di mana Izaki terkenal dengan kecurangannya dalam bertarung. Dan itu dibuktikan saat dirinya dengan sengaja mengepung Genji tanpa ada Chuta dan Makise bersamanya. Tapi apa yang terjadi? Setelah melihat semangat bertarung Genji yang berulang kali bangkit, Izaki pun akhirnya simpati dan memutuskan untuk bergabung dengan Genji. Dengan bergabungnya Chuta, Makise, dan Izaki, Genji pun mendirikan kelompoknya dengan nama GPS, alias Genji Perfect Seiha, di mana hal itu membuat Ken cukup senang karena bisa membantu Genji untuk meraih cita-citanya menjadi penguasa Suzuran yang dulu tidak pernah bisa dia capai waktu masih sekolah di sana. Kemudian suatu hari ketika Izaki sedang sendirian, muncullah Tokaji si muka babi, di mana dia diam-diam mengepung Izaki dan berniat menghancurkan kelompoknya Genji tanpa sepengetahuan dari Serizawa. Alhasil Genji pun marah besar, di mana dia memutuskan untuk langsung menghajar semua jagoan yang ada di setiap kelas demi mendapatkan pengikut secara cepat dan segera melawan Serizawa untuk menguasai Suzuran. Tidak puas dengan hanya mengajar Izaki, Tokaji pun kembali berulah dengan menjalin kesepakatan dengan Bando, si ketua geng motor, di mana Tokaji menawari Bando beberapa pengikut asal Bando bersedia menculik Ruka tanpa dia memberitahu bahwa Ruka adalah pacarnya Genji. Di tempat lain, Ken akhirnya ketahuan oleh bosnya bahwa dia berteman dengan anak dari ketua Yakuza saingannya, dan Ken disuruh untuk membunuh ayahnya Genji sebagai permintaan maaf. Namun karena sudah merasa dekat dengan Genji, Ken pun nekat tidak
melakukan hal tersebut dan justru menemui ayahnya Genji dan menitipkan sepucuk surat untuk anaknya. Sementara itu Bando berhasil menculik Ruka dan dibawa ke markasnya Serizawa, sehingga saat Genji dan yang lain mengetahui hal itu, dia pun dengan cepat pergi ke markas Bando untuk menyelamatkan Ruka. Kemudian terjadi pertarungan antara Genji melawan The Front of Armament, geng motornya Bando. Lalu saat Bando muncul, dirinya menjelaskan bahwa dia tidak mengetahui bahwa Ruka adalah pacarnya Genji, hingga akhirnya terkuaklah bahwa Tokaji si Culas telah mengadu domba kelompok mereka berdua untuk kepentingan kelompok Serizawa. Namun karena anak buah Bando telah babak belur oleh Genji dan kelompoknya, Bando pun meminta satu telinga Makise sebagai permohonan maaf atas semua keributan yang telah ditimbulkan. Namun sebagai pemimpin, Genji memilih untuk memotong telinganya sendiri, di mana itu merupakan sikap tanggung jawab seorang pria sejati. Dan karena melihat itikat baik dari Genji, Bando pun tidak membiarkan hal itu. Dengan cepat, Genji pun pergi ke markas Serizawa untuk membebaskan Ruka. Dan saat Serizawa muncul, dia pun langsung menggablogan Tokaji karena telah bertindak tidak gentle tanpa sepengetahuan dirinya. Genji pun menantang Serizawa untuk bertarung besok jam 5. Kemudian saat Genji pulang ke rumah, sang ayah pun memberikan surat titipan dari Ken yang isinya tertulis agar Genji tetap semangat dan terbang seperti burung gagak. Lalu tibalah hari di mana Genji akan melawan kelompok Serizawa. Genji, Makise, Chuta, Izaki dan semua pengikutnya berjalan di tengah hujan yang deras, yang mana hal itu sama sekali tidak membuat mereka gentar. Di sisi lain, kita akan melihat Tokyo yang akan melakukan operasi, di mana dia dengan gagahnya memilih untuk berjalan sendiri menuju ruang operasi. Bersamaan dengan Tokyo di operasi, Genji akhirnya tiba di lapangan sekolah Suzuran untuk bertarung melawan Serizawa, yang mana saat waktunya dimulai, muncullah si muka babi Tokaji, yang akhirnya dimaafkan oleh Serizawa dan dibiarkan untuk ikut bertarung dengannya. Kemudian saat waktunya dimulai, Genji pun berteriak. Jika dilihat dari jumlah, jelas kelompok Serizawa lebih banyak dari Genji, di mana hal itu ternyata membuat Genji dan kawan-kawan nampak kelelahan saat melawan anak buah Serizawa. Dan sebuah keberuntungan terjadi ketika Bando dan geng motornya muncul. Rupanya Bando memiliki dendam sendiri terhadap kelompoknya Serizawa dan memilih untuk memihak dan membantu Genji mencapai tujuannya. Setelah pertarungan yang sengit dan panjang, semua orang pun terlihat sudah tak berdaya, terkecuali Genji dan Serizawa. Kemudian terjadilah final battle antara mereka berdua, yang mana pertarungan ini adalah pertarungan antara dua cowok sejati tanpa senjata. Lalu ketika mereka berdua tersungkur, Serizawa terlihat sudah tak kuat berdiri dan akhirnya dia mengaku kalah dari Genji. Sementara itu, Ken terlihat dibawa ke dermaga oleh bosnya, di mana bosnya memberikan jas kesayangannya kepada Ken, dan akibat mengabaikan perintahnya, sang bos pun terpaksa harus membunuh Ken sebagai contoh untuk anak buahnya yang lain. Kemudian saat sudah ditembak dan masuk ke dalam air, Ken ternyata masih hidup karena jas yang diberikan bosnya ternyata anti peluru, yang akhirnya menguak sebuah fakta bahwa bosnya masih memiliki hati nurani dengan membiarkan Ken tetap hidup. Kemudian walaupun Genji telah berhasil mengalahkan Serizawa yang notabene adalah terkuat di sekolah, hal itu tidak berarti bahwa Genji telah menguasai Suzuran, karena Genji harus melawan salah satu monster dengan level lain yakni Rindaman. Saat Genji menyerang, dia pun langsung terjengkang oleh satu pukulan biasa yang dilayangkan Rindaman. Lalu Rindaman mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menguasai sekolah Suzuran, karena begitu Genji keluar dari sekolah ini, maka akan ada orang kuat lain yang menggantikan posisinya tersebut. Film dimulai dengan memperlihatkan pertarungan Genji dan Rindaman. Menurut Genji, jika dia bisa mengalahkan Rindaman, dia akan menyatukan Suzuran. Padahal, orang-orang sebenarnya sudah menganggap Genji sebagai bos Suzuran karena telah mengalahkan Tamao Serizawa. Tapi Genji menolak gelar tersebut sebelum bisa menumbangkan monster Rindaman. Scene berganti dengan memperlihatkan Kawaii Noburu yang baru keluar dari penjara. Noburu dulunya adalah pentolan Suzuran yang dipenjara karena membunuh Makio Bito, pemimpin Housen pada perang yang terjadi 2 tahun yang lalu. Noburu menyesali perbuatannya dan pergi ke makam Bito dengan maksud untuk meminta maaf. Tapi di sana, dia sudah diantos oleh segerombol pasukan Falcon dari sekolah Housen yang ingin membalas dendam atas kematian pemimpin mereka 2 tahun yang lalu. Noburu pun langsung ngorejat dan lompat. Aksi kejar-kejaran yang sangat sinematik pun terjadi. Noburu berlari sampai ke markasnya Serizawa. Serizawa agak ngahulang karena melihat Noburu dikejar oleh pasukan tuyul.
Matoba meminta Sarizawa untuk menyerahkan Kawai Shinobu, tapi Sarizawa menolaknya. Lalu saat Genji tiba di sana, Genji malah memukul salah satu dari siswa Housen. Genji dengan statusnya sebagai Jakam Sujuran telah melanggar perjanjian damai antara kedua sekolah tersebut. Sujuran dan Housen akan kembali bermusuhan dan perang tidak dapat terhindarkan. Noburu lalu pergi begitu saja ketika ditanya kabar oleh Sarizawa. Scene berpindah ketika pemimpin Housen, Narumi Taiga, sedang berkumpul untuk merencanakan penyerangan terhadap Sujuran. Di saat mereka berkumpul, datang Wasio Gota yang merupakan pindahan dari SMA Sujuran dan menantang Narumi Taiga secara langsung, tapi dia langsung ditalapung oleh Rikiya Kumakiri. Mereka pun berlatih bertarung. Wasio cuma terdiam sambil menonton. Kemudian datang Tatsuya Bito. Dia adalah adik dari Makio Bito, pemimpin Housen yang terbunuh 2 tahun yang lalu. Narumi mengajak Tatsuya untuk membalaskan dendam kakaknya dengan cara menyerang Sujuran. Tapi Tatsuya menolaknya karena menurutnya mereka tidak akan bisa menang melawan Sujuran. Scene berpindah lagi ke SMA Sujuran. Tokyo menawarkan kepada Genji agar geng Sarizawa Army dan GPS bersatu untuk melawan Housen. Tapi Genji menolak dan merasa kalau GPS saja sudah cukup untuk menghancurkan sekolah Housen. Oleh karena itu, GPS harus merekrut anggota baru sebanyak-banyaknya. Makise dan Chuta berkeliling sekolah dan mencari anggota baru dengan menggunakan toa. Ijaki lalu mengajak trio Ebizuka untuk bergabung dengan GPS, namun mereka menolaknya. Tetapi mereka mendapat anggota baru setelah Mikami Brother memutuskan untuk keluar dari Sarizawa Army dan kemudian bergabung dengan GPS. Sarizawa juga tidak mempermasalahkan jika mereka memang mau bergabung dengan GPS. Housen mulai melakukan pembantaian. Anak-anak Sujuran dibantai habis-habisan dengan strategi penculikan andalannya. Dimulai dari Ryo dan segerombolan Falcon yang menyerang Tutsumoto yang sedang bermain basket. Tutsumoto kalah dan terluka sangat parah hingga dia harus dirawat di rumah sakit. Tokaji juga diserang oleh si pirang Hayato Shibayama dan kelompoknya sampai babak belur. Setelah itu, Makise, Chuta dan Mikami Brother juga diserang oleh Wasio dan gerombolannya. Makise berhasil melawan Wasio, tapi Wasio kemudian mengeluarkan pisau. Untungnya saat itu Narumi Taiga berhasil mencegah Wasio dan menghajarnya. Dia pun mengatakan kalau Makise adalah pria sejati. Genji sangat kesal atas penyerangan itu. Dia tidak menyangka kalau Makise bisa kalah, tapi Genji juga bingung harus berbuat apa. Disinilah kepemimpinan Genji mulai diuji. Ijaki mengingatkan agar Genji tidak tinggal diam, karena Sujuran bisa saja hancur kalau diserang oleh Housen. Ternyata Ijaki sudah memiliki rencana. Tanpa sepengetahuan Genji, Ijaki menantang Sarizawa dengan tujuan kalau dia bisa mengalahkan Sarizawa, Sarizawa harus masuk ke dalam GPS. Tapi apa daya, kekuatannya belum mampu untuk menandingi Sarizawa. Ijaki pun kalah. Scene berlanjut saat Genji sedang minum di bar. Dia sedang sangat bingung sekarang ini. Ditambah dia merasa gagal dalam menyatukan Sujuran. Dia pun dipanggil oleh ayahnya dan dinasihati. Menurut ayahnya, Genji seharusnya jangan terlalu memakai emosi. Genji harus berpikir dulu sebelum bertindak. Genji pun kembali menantang Rindaman lagi dengan harapan dia bisa menarik banyak anggota dan menaklukkan Sujuran ketika bisa mengalahkan Rindaman. Tapi semua itu sia-sia. Rindaman masih terlalu kuat untuk Genji. Sarizawa bahkan sampai harus menghentikan Genji sebelum melangkah lebih jauh lagi karena Genji sudah sangat babak belur. Tapi Genji tetap maju dan akhirnya dia pun pingsan. Ketika Genji sadar, tiba-tiba Sujuran terbakar dan pelakunya adalah Wasio, si orang sedeng dari Housen. Genji dan yang lainnya pun sadar bahwa yang membakar itu adalah orang dari sekolah Housen karena mereka menemukan korek api berlogo Housen.
Genji hanya bisa diam saja. Teman-temannya mengajak Genji untuk bertindak, tetapi Genji tidak mau melakukannya seperti lepas tanggung jawab. Tokyo marah dan memukulnya berulang kali untuk membuat Genji sadar. Tokyo menantang Genji untuk membalas pukulannya. Padahal kita tahu kalau Tokyo di Cross Zero 1 habis operasi otak. Genji pun mengiyakan. Untungnya ketika Genji akan memukul Tokyo, dia dihentikan dan disadarkan oleh Sarizawa. Sarizawa pun turun tangan menasihati Genji. Genji gak bisa memimpin sujuran hanya dengan memakai otot, dan tidak bisa juga dengan setengah hati. Genji harus totalitas, dalam artian harus mengeluarkan segala kemampuannya. Scene pun berpindah ketika Wasio yang membakar sujuran dihajar habis-habisan oleh orang-orang Housen. Orang Housen pun mengutuk apa yang dilakukan Wasio itu. Arisia pun naon goblok-goblok teuing jadi jelema teh. Genji dan temannya pun datang ke sekolah Housen dan menanyakan perihal terbakarnya gedung sekolah sujuran. Narumi Taiga pun mengatakan bahwa Housenlah yang bertanggung jawab atas terbakarnya sekolah sujuran. Genji lalu menantang sekolah Housen untuk perang yang akan dilakukan di sekolah Housen sendiri. Genji ingin menghabisi Housen di kandangnya sendiri. Mereka pun sepakat untuk tawuran di keesokan harinya. Tapi tentu saja GPS masih kekurangan anggota. Makise dan Mikami Brother kembali mengajak geng trio Ebijuka untuk bergabung, tapi lagi-lagi trio Ebijuka menolaknya. Dan di tengah-tengah situasi ini terdengar suara orang berbicara dalam speaker. Ternyata Genji yang ngomong di speaker sekolah untuk mengajak siswa-siswa sujuran untuk bertarung pada esok hari. Esok hari pun tiba. Tidak seperti rencana, ternyata yang kumpul hanya sedikit, tapi mereka tidak bisa menunggu orang-orang untuk datang karena waktu yang terbatas. Makise dan Chuta tidak mempermasalahkan jumlah yang sedikit ini dan yakin bisa mengalahkan Housen. Berbeda dengan Genji, Genji malah menyuruh mereka untuk pulang dan menyuruh semuanya bubar. Karena menurutnya mereka tidak akan bisa menang dengan jumlah yang hanya segini. Genji pun pergi begitu saja. Chuta bahkan sampai dipukul karena berusaha menghentikan Genji. Tapi Ijaki yang otaknya lebih lancar dibanding yang lain tahu apa yang sebenarnya terjadi. Genji tak mungkin menyerah begitu saja. Pada akhirnya mereka sadar kalau Genji telah pergi sendirian karena tidak ingin membahayakan teman-temannya. Mereka yang tak ingin membiarkan Genji bertarung sendirian mendatangi geng Sarizawa untuk bertarung bersama melawan Housen. Pada akhirnya Genji sampai ke Housen duluan. Di tengah lautan Falcon, Genji bertarung sendirian. Tatsuya protes kepada Narumi, kenapa perang ini tidak diselesaikan dengan bertarung satu lawan satu saja, karena Genji hanya datang sendirian. Tapi Narumi berkata, jangan terlalu polos, karena Genji tidak mungkin datang sendirian. Dan ternyata benar, GPS dan geng Sarizawa Army datang menyusul ke sana untuk membantu Genji. Kini kekuatan sujuran akhirnya terkumpul, meskipun hanya 3 kelas yang datang, dan perang pun dimulai. Pada perang ini, Genji harus berhasil melewati para Falcon jika ingin menghadapi Narumi yang telah menunggu untuk duel 1 lawan 1 di atap sekolah. Teman-temannya membantu Genji untuk bisa sampai ke atap sekolah. Walaupun para Falcon ini gak ada habisnya, satu persatu penghalang berhasil disingkirkan. Sarizawa bertarung melawan Ryo sehingga Genji bisa menuju ke atap untuk melawan Narumi. Dan pertarungan pun dimulai. Singkat cerita, Genji bisa mengalahkan Narumi dan pertarungan pun dimenangkan oleh sujuran. Mereka semua pun akhirnya pulang. Wasio yang mengintip di balik dinding juga diajak bergabung oleh Genji walaupun dengan apa yang telah dilakukannya sebelumnya. Di scene terakhir diperlihatkan pertarungan terakhir antara Genji melawan Rindaman.
Ini merupakan pertarungan terakhir mereka karena sebentar lagi Genji akan lulus dari sujuran. Lalu pada saat mereka bersiap untuk baku hantam, tamat. Film dimulai dengan menampilkan karakter yang bernama Kaburagi Kazeo. Dia adalah anak SMA yang pindah ke sekolah sujuran karena dia dikeluarkan dari sekolah lamanya yaitu SMA Takia. Ini merupakan hari pertamanya dia menginjakan kaki di SMA sujuran. Di sini kita juga diperlihatkan 3 orang bernama Momo, Ogisu, dan Iwata juga yang sedang berjalan menuju sujuran. Kazeo yang kebingungan lantas bertanya kepada Ogisu di mana letak sujuran. Tapi Ogisu malah peporongos. Kazeo yang tak terima balik ngegas kepada Ogisu. Pada saat mereka sedang berdebat, datang sebuah mobil yang hampir saja menabrak mereka. Di dalam mobil itu ada karakter lain yang bernama Kagami Rohei. Disinilah Kazeo mulai menandai Kagami yang akan menjadi musuh utamanya. Di depan gerbang sekolah, para freshmen sujuran dilarang masuk karena pada saat itu sedang dilakukan pertarungan perebutan tahta sujuran. Kagami Rohei yang melihat hal tersebut menyuruh supir untuk terobos ajalah. Kazeo pun menghampiri Kagami dan memintanya untuk meminta maaf karena tadi dia hampir menabraknya. Tapi Kagami Rohei malah kabur dan masuk menerobos ke sekolah, disusul oleh Kazeo yang juga menerobos blokade tersebut. Di dalam sekolah sedang berlangsung pertarungan antara Goura Toru yang merupakan orang terkuat di sujuran melawan penantangnya Takagi Tetsuji. Berbeda dengan film Cruise Zero di mana Genji harus mengalahkan Sarizawa Army untuk menaklukkan sujuran, di film ini kalau mau berkuasa hanya tinggal duel 1 lawan 1 saja. Tapi karena Goura masih terlalu kuat, dia bahkan hanya memerlukan 1 pukulan saja untuk membuat Takagi keinget di bumi alam. Tidak berselang lama, Kagami datang disusul oleh Kazeo. Tapi Kazeo dikejar oleh anak buahnya Goura. Kazeo yang dijenggut pun marah. Dengan menggunakan ilmu Waringin Sungsang, dia menumbangkan anak buah Goura hanya dengan sekali pukulan saja. Dan parahnya lagi, anak buah Goura harus kehilangan semua giginya berkat pukulan dari Kazeo. Semua orang di situ tercengang. Mereka lalu sadar kalau dia adalah Kaburagi Kazeo, orang terkuat di sekolah lamanya yang sekarang pindah ke sujuran. Penguasa diklasifikasi berdasarkan nilai dan peringkat. Di peringkat pertama ada Goura dengan nilai 68. Peringkat kedua ada Takagi Tetsuji yang sekarang menjadi pengikutnya Goura dengan nilai 66. Peringkat ketiga ada Tarashima Soshi dengan nilai 66. Dan peringkat keempat ada Honda Tamotsu dengan nilai 65. Dengan peringkat 2, 3, dan 4 yang merupakan pengikut Goura membuat Goura begitu berkuasa. Lalu di peringkat kelima adalah Kaburagi Kazeo. Pukulan One Punch Man di hari pertamanya membuat dirinya langsung melejit ke peringkat kelima. Padahal dia merupakan anak baru. Tapi di antara daftar tersebut ada seorang monster yang tidak pernah merasakan kekalahan. Tidak lain tidak bukan dia adalah monster Rindaman. Scene lalu berpindah di mana Ken Katagiri bertemu dengan Makise di sebuah kafe. Takashi lalu mengajak Ken untuk bergabung menjadi karyawan di showroom mobil bekas milik ayah tirinya yang sudah meninggal. Showroom itu bernama Nakata Auto. Awalnya Ken menolak bekerja di situ karena gak yakin sama mobil-mobil yang dijual di situ. Tapi kemudian datang seorang janda Amucui beranak satu bernama Aya yang merupakan anak dari almarhum pemilik showroom. Melihat janda heran, Ken terpana. Tiba-tiba dia berubah pikiran dan bersedia untuk bekerja di showroom tersebut. Ken sangat semangat bekerja di sana. Dia berhasil menjual mobil pertamanya. Bahkan Ken sampai kaget. Kok ada ya yang mau sama mobil rongsok kayak gitu? Dengarti. Mereka merayakan penjualan pertama Ken dengan makan siang bersama. Tidak berselang lama, datang anak Aya yang bernama Sota. Sota ini berkelahi di sekolah sehingga dia diantar oleh 3 pria yang merupakan bagian dari Yakuza bernama Otsu. Kelompok Otsu adalah Yakuza yang membeli mobil di Nakata Auto dengan harga murah, lalu menjualnya ke Cina dan Rusia. Ken kaget karena pemimpin kelompok Otsu yang bernama Naraoka adalah teman lama dari Ken. Ken lalu datang ke Naraoka untuk meminta agar mereka mau melepas showroom milik Aya. Tapi tentu saja raut muka Naraoka langsung berubah dan gak mau melakukannya.
Naraoka malah membujuk Ken supaya bisa merayu Aya untuk menjual showroomnya karena Naraoka berniat menjadikan showroom itu sebagai tempat maksiat. Teboga adab goblok. Selanjutnya, pada adegan itu diperlihatkan anak baru yang masuk kelompok Otsu bernama Fujiwara Hajime. Dia dulunya adalah anak sekolah yang baru keluar dari penjara. Dia keluar dari penjara karena membakar lawannya dan mematahkan tangan polisi. Scene berganti di mana Kaburagi Kazuyo yang sedang berada di klub malam bersama Ogisu, Momo, dan Iwata. Momo dan Iwata yang sedang menari terlibat perkelahian dengan Shibata yang merupakan penguasa di SMA Kurosaki. Iwata yang sudah berdarah-darah mengadu ke Ogisu. Kazuyo yang melihat darah Iwata mengalir di kepalanya seketika mengingat ayahnya yang sekarat pada saat ia masih kecil. Karena hal itu, Kazuyo pun ikut marah. Dia berkelahi dan membabat habis anak buah Shibata. Satu demi satu Kazuyo membabat habis lawannya. Pada akhirnya perkelahian menyisakan Kazuyo dan Shibata. Karena tim Jaguar telah datang, mereka memutuskan menyelesaikan permasalahannya di luar. Setelah lolos, Shibata menawari rokok kepada Kazuyo. "Sebat dulu atuh bro," kata Shibata. Shibata ternyata tertarik kepada Kazuyo karena karakternya yang mirip dengan teman lamanya. Shibata lalu menyuruh Kazuyo untuk menguasai sujuran, tapi Kazuyo menolaknya. Scene berganti ke Fujiwara yang sedang dihukum oleh Naraoka karena sok-sokan di jalan dengan memakai nama kelompok Otsu. Tapi karena Naraoka kasihan, Naraoka memberi kesempatan kepada Fujiwara untuk balas dendam kepada Shibata. Tapi dengan satu syarat, Fujiwara juga harus menyerang showroom Nakata Auto. Fujiwara menyerang showroom Nakata Auto, tapi untung aja ada Ken dan Makise di sana. Jadi kerusakannya tidak terlalu parah. Fujiwara lalu menyerang anak-anak SMA Kurosaki. Bukan hanya itu, anak-anak sujuran juga diserang oleh kelompok Fujiwara ini. Misi Fujiwara di sini adalah membabat habis anak-anak sekolah berandalan. Gora dan dua pengikutnya Takagi dan Honda juga ikutan diserang, tapi Gora berhasil untuk kabur dari situasi pengeroyokan itu. Dari dua pengikutnya yang pulang hanya Takagi dengan muka yang berdarah-darah, sedang Honda diculik oleh kelompok Fujiwara. Soshi mengajak Gora untuk bertindak dan melakukan perlawanan terhadap kelompok Fujiwara, tapi Gora hanya diam saja karena Gora tidak bisa mengambil keputusan. Ia pun ditinggalkan. Pada akhirnya Honda yang diculik diantar oleh Shibata. Dia mengatakan kalau Fujiwara meninggalkan Honda di sekolah Kurosaki. Kembali ke kelompok Otsu, karena anak buahnya gagal menghancurkan showroom Nakata Auto, Naraoka menyuruh Fujiwara untuk membakar showroom tersebut, walaupun dengan mimik muka daek-daek, tapi dia tetap melakukannya. Fujiwara membakar showroom bersama Kagami. Lalu Ken menasihati Kagami karena apa yang dilakukannya sekarang tidak seperti yang diinginkan almarhum ayahnya. Ayahnya menginginkan Kagami untuk melakukan tindakan terpuji. Ken bahkan menyirami dirinya sendiri dengan minyak dan menantang Kagami untuk membakarnya. Tapi Fujiwara dan Kagami tak peduli. Fujiwara lalu melemparkan korek ke bangunan showroom yang mengakibatkan showroom habis terbakar. Scene lalu berpindah kepada Gora. Gora yang masih dendam mencari Fujiwara dan ingin menghajarnya, tapi anak buahnya tidak mau memberitahu. Anak buahnya menyuruh Gora bertanya kepada Kagami karena dialah yang sekarang dekat dengan Fujiwara. Tapi karena Gora lengah, dia ditusuk dari belakang. Dalam keadaan terluka, Gora nekat datang ke sekolah untuk bertanya kepada Kagami tentang keberadaan Fujiwara. Gora malah berhasil ditumbangkan oleh Kagami meskipun dengan melakukan kecurangan. Karena Kagami telah mengalahkan Gora, dia kini mengambil alih kekuasaan sujuran. Sampai sini saya agak bingung. Apakah generasi sekarang terlalu kuat atau terlalu lemah? Masa penguasa sujuran sekali pukul langsung tumbang? Entahlah, hanya kepala sekolah yang tahu. Lanjut. Di tempat lain, Shibata menemui Fujiwara. Mereka pun lalu bertarung, tapi kali ini Fujiwara mendominasi. Bahkan Fujiwara berhasil mematahkan tangan kanan Shibata. Kagami yang sekarang telah menguasai sujuran mendatangi Kazuyo dan menantangnya bertarung. Kazuyo menolak tantangan tersebut karena ia tidak berniat menguasai sujuran. Alasan utama Kazuyo tidak mau bertarung adalah karena pesan ibunya yang tidak mau Kazuyo berakhir tragis seperti ayahnya yang meninggal dalam pertarungan. Oleh karena itu, Kazuyo tak mau berkelahi karena masih terbayang-bayang nasib ayahnya. Tapi setelah mendapat ujangan dari Gora dan Shibata, tekad Kazuyo pun berubah. Dia datang menemui Kagami. Dia menantang Kagami untuk bertarung memperebutkan tahta sujuran. Keesokan harinya, jam 1 siang di sujuran,
pertarungan akan dimulai. Esok hari pun tiba, di mana Kazuo berangkat ke medan pertempuran. Ogisu dan yang lain ikut membantu. Begitu juga dengan Goura dan kelompoknya. Mereka berjalan ke sujuran dengan iringan musik khas dari Cruise Zero. Kagami menunggu di atap gedung, sedangkan Kazuo harus menghadapi hadangan kelompok Fujiwara sebelum menuju ke atas, dan pertarungan pun dimulai. Kazuo terus bertarung dan menuju atap ditemani oleh Ogisu, sedangkan Goura bertarung melawan Fujiwara. Karena mungkin Goura sedang tidak dalam kondisi prima, Goura pun ditumbangkan. Tapi pada momen itu Shibata datang dengan lengan yang masih diperban. Dengan keadaan itu Shibata bertarung dengan Fujiwara. Tapi tidak berapa lama Fujiwara tidak sengaja membuat baju Shibata terbuka dan terlihat bekas luka bakar di sana. Luka bakar itu adalah luka yang dibuat oleh Fujiwara yang menyebabkannya masuk penjara. Karena melihat bekas luka yang dikarenakan ulahnya, Fujiwara sudah tidak ada semangat buat bertarung lagi. Kazuo berhasil sampai atap dan bertarung melawan Kagami. Duel sengit pun terjadi di antara keduanya. Pukulan demi pukulan saling mereka lontarkan. Tapi karena Kazuo adalah pemeran utama dengan bayaran yang lebih besar tentunya, Kazuo pun berhasil mengalahkan Kagami dan keluar sebagai pemenang. Kazuo kini berada di puncak dan menjadi penguasa sujuran. Tugas terakhir yang ingin ia lakukan adalah mengalahkan Rindaman, dan pada saat mereka akan saling bertarung, film pun berakhir. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Kohei Amagai dan Ryo Suzaki yang menghajar anak-anak sekolah yang memakai baju putih gading bersama dengan SMA Kamasaka dan trio Ebara. Setelah itu, terlihat seluruh pasukan dari aliansi 3 sekolah keluar dari gedung, lalu pergi meninggalkan gedung kecuali Ryo Suzaki yang tetap diam dan terlihat sedang memikirkan sesuatu. Di tempat lain, Hanaoka Fujio datang dan masuk ke suzuran sendirian. Seperti biasa, terlihat kalau suzuran sangat chaos, terjadi perkelahian di mana-mana. Pada awalnya tidak ada yang menyadari kedatangan Fujio karena baju yang dipakai Fujio mirip dengan ciri khas anak-anak suzuran, yaitu gakuran berwarna hitam. Sampai akhirnya Fujio bertanya kepada Kamui mengenai Lao. Dia lalu mengenalkan dirinya kalau dia adalah Hanaoka Fujio dari SMA Oya. Mendengar hal itu, semua orang langsung melihat ke arah Fujio. Mercy lalu mengatakan, "Apakah kamu tahu sedang berada di mana?" Dan dengan pede, Fujio mengatakan, "Ini suzuran kan?" Seluruh siswa suzuran langsung mengepung Fujio dan terjadilah pertarungan. Di tengah pertarungan, muncul seseorang yang melompat dari atap suzuran. Dialah Binzo, sang zombie. Tanpa basa-basi, dia langsung menyerang dan bertarung dengan Fujio. Gila sih, duel Fujio dan Binzo ini benar-benar keren. Akhirnya, Fujio berhasil menendang dan membuat Binzo terlempar sampai sempat tak sadarkan diri. Fujio lalu berteriak kalau suzuran adalah yang terbaik. Setelah itu, Binzo bangun dan langsung tertawa. Saat mereka akan melanjutkan pertarungan, datanglah Magoroku yang juga ingin ikut bertarung. Tapi mereka dihentikan oleh Mercy. Mercy yang mengetahui tujuan Fujio datang ke suzuran, mengatakan kalau Lao itu populer. Tidak sembarang orang bisa bertemu dengannya. Fujio harus mengambil tiket dan mengantri jika ingin bertemu dengan Lao. Lalu Magoroku menendang Fujio. Fujio berhasil menahannya dan mengatakan kalau tendangan Todoroki lebih baik. Mercy pun tertawa dan mengatakan kalau dia sudah mendapatkan tiketnya dan Mercy akan mengingat Fujio. Saat akan pergi dari suzuran, Fujio bertemu dengan Lao yang sedang berjalan bersama Kansuki Seta. Kansuki sempat marah kepada Fujio, tapi kemudian Lao mengajaknya untuk pergi. Sepulang dari suzuran, Fujio mendatangi SMA Housen. Monji yang merupakan calon pemimpin Housen bertanya siapa dia. Sabakan mengatakan kalau dia adalah Hanaoka Fujio dari Oyako yang bertarung 1 lawan 1 melawan Sachio. Sabakan lalu memberitahu petinggi Housen kalau Fujio telah pergi ke suzuran. Mendengar itu, mereka kaget dan menyuruh Sabakan untuk menjelaskan tentang suzuran kepada Fujio. Dia mengatakan kalau di suzuran ada beberapa faksi dan faksi Lao adalah faksi dengan anggota paling sedikit, yaitu 6 orang, tapi juga merupakan faksi terkuat di suzuran. Pertama ada Kamui
ini yang pintar mencari informasi dengan ciri khas selalu memakai masker. Lalu ada Kansuki Seta yang terkuat di kelas 2. Setelah itu ada Magoroku yang awalnya merupakan lone wolf, namun akhirnya bergabung setelah kalah duel melawan Lao dan menjadi pengawal terkuat Lao. Setelah itu ada Mercy, orang nomor 2 di faksi Lao. Selain bisa bertarung, otaknya juga sangat cerdas. Lalu ada Binzo yang akan selalu bangkit meskipun dipukuli berapa kali. Itulah kenapa dia dijuluki zombie suzuran. Kalau dari kekuatan bertarung, mungkin Binzo adalah nomor 2 setelah Lao. Dan yang terakhir, ada orang terkuat di suzuran, yaitu Mario Misaki atau Lao. Bahkan Sachio sendiri tidak bisa mengalahkan Lao. Setelah mendengar itu, Fujio lalu menanyakan tentang Sachio. Mereka mengatakan kalau Sachio sedang ada urusan di luar negeri. Sebakan lalu mengatakan kalau ibu Sachio sedang sakit, tapi dia langsung dimarahi oleh Jin Kawaeime karena telah mengatakan hal yang tidak perlu. Fujio yang mendengar itu pun terdiam sebentar lalu mengangguk kalau dia sudah mengerti. Sementara itu di suzuran, faksi Nishia yang merupakan anak-anak kelas 1 melakukan protes karena telah membiarkan Fujio pergi begitu saja. Binzo langsung marah kepada mereka dan mengatakan siapa di antara mereka yang berani datang ke Housen atau Oyako sendirian. Magoroku mengatakan kalau Fujio adalah orang yang berani datang ke suzuran sendirian untuk bertemu dengan Lao setelah Sachio. Mercy mengatakan kalau Fujio adalah tamunya yang ingin bertemu dengan Lao. Mercy lalu menyuruh Kamui untuk mengawasi Fujio. Magoroku mengatakan untuk mengawasi pergerakan dari faksi lain, sementara Binzo hanya tertawa. Di tempat lain, Tsukasa merasa lelah setelah menghajar beberapa orang. Dia lalu melihat anak-anak Xenomon di wilayah mereka. Todoroki mengatakan ada yang aneh karena Xenomon jauh-jauh datang ke Oya. Todoroki lalu pergi meninggalkan Tsukasa karena dia ingin mancing Galatama. Di sebuah bar, terlihat aliansi 3 sekolah sedang berkumpul. Di sini terlihat ada Himuro dan Gandhi dari Kamasaka. Lalu ada Sameoka bersama Fujin Raijin dari Ebara. Saboten mengatakan kalau penaklukan seluruh sekolah sudah dekat. Fujin Raijin mengatakan jangan ada yang menyentuh Yosuke Todoroki karena mereka sendiri yang akan mengurusnya. Di Oya, Fujio sedang membaca surat dari Sachio yang diberikan oleh Sabakan. Di sana Sachio mengatakan kalau dia tidak berada di Toarushi karena ada urusan keluarga. Dia khawatir terjadi perselisihan dan terjadi sesuatu kepada Housen saat dia tidak ada. Sachio juga mengatakan pada Fujio untuk berhenti mengejar Lao dan sampai jumpa saat dia sudah kembali. Fujio pun tersenyum setelah membaca surat itu. Di tempat lain, Tsukasa bersama dengan Todoroki mengatakan kalau dia ingin tahu tentang Lao kepada Yuken. Kedua, Tsukasa juga menanyakan kenapa Todoroki dan Yuken bisa jadi teman. Todoroki mengatakan kalau mereka berteman karena sama-sama suka memancing. Yuken bahkan menunjukkan foto saat mereka sedang memancing. Tsukasa geleng-geleng tak percaya kalau Todoroki bisa berteman dengan Yuken hanya gara-gara suka mancing bareng. Yuken lalu membawa Tsukasa ke sebuah rumah. Yuken mengatakan kalau ingin tahu tentang Lao, maka yang terbaik adalah menanyakannya kepada Mercy. Tsukasa pun mendatangi Mercy dan mengatakan kalau dia ingin tahu tentang Lao. Awalnya Mercy menyuruh Tsukasa pulang, tapi Tsukasa mengatakan kalau dia adalah sahabat Fujio yang 2 hari lalu datang ke suzuran sendirian. Mendengar itu, Mercy menyuruh Tsukasa untuk menunggu sebentar. Di luar, Tsukasa menunjukkan foto Kamui yang sedang memata-matai Oyako. Mercy bertanya kenapa dia ingin tahu tentang Lao. Tsukasa mengatakan kalau dia hanya ingin tahu apakah Lao layak untuk dihadapi Fujio atau tidak. Setelah itu, Fujio, Tsukasa, dan Jamuo mendatangi Lao yang sedang bermain bersama anak-anak di panti asuhan. Dan ternyata panti asuhan itu adalah rumah Rao. Saat lahir, dia dimasukkan dalam tas belanja dan dititipkan di panti asuhan. Kecil, Lao lemah dan cengeng. Lalu ada perkelahian di panti yang kemudian dihentikan oleh Lao. Dari sanalah Lao menyadari kalau dia itu kuat, dan mulai saat itu Lao bertarung untuk melindungi teman dan saudaranya. Fujio lalu menghampiri Lao. Terlihat Jamuo dan Tsukasa sudah panik. Saat suasana sedang tegang-tegangnya, Fujio lalu berkata, "Bertemanlah denganku." Fujio sangat mengagumi Lao dan memohon kepadanya agar mau berteman dengan Fujio. Lao pun merasa aneh dan mengatakan, "Kunaon ieu budak?" Di tempat lain, terlihat Shida Kenzo yang diajak bertemu oleh Saboten.
Di dalam bar, Kenzo diberi uang dan diajak untuk bergabung bersama mereka dan menghancurkan Oyako. Kenzo lalu tersenyum dan melempar uang tersebut lalu pergi meninggalkan mereka. Tapi sebelum pergi, Kenzo mengatakan kepada mereka kalau melawan Oyako tidak akan mudah seperti yang mereka pikirkan. Lalu Amagai juga pergi dengan dijemput oleh supirnya, yang ternyata supirnya itu adalah ayah dari Ryo Suzaki. Pada saat Amagai dipindahkan ke Senomon, Suzaki juga dipindahkan ke sana. Ryo Suzaki lalu menghajar anak-anak Senomon dan mengatakan kalau mulai sekarang Kohei Amagai lah yang akan menjadi pemimpin di Senomon. Amagai lalu mengatakan pada supirnya kalau besok dia akan menyerang SMA Oya. Serangan mereka dimulai dengan Saboten yang mengepung Shida Kenzo dan menghajarnya dengan sangat parah. Lalu di jalan terjadi sebuah kemacetan. Di sini kita bisa melihat salah satu karakter dari film Cross Zero, yaitu Ken Katagiri. Ken turun dan memeriksa penyebab kemacetan dan ternyata itu adalah ulah dari aliansi 3 sekolah yang dipimpin oleh Amagai. Melihat itu Ken langsung lari ketakutan. Penyerangan dari 3 aliansi pun dimulai. Pertama ada Gandhi yang menyerang Yasushi dan Kiyoshi. Lalu Raijin Fujin dan Sameoka yang menyerang Suji dan Shibaman. Setelah itu ada anak-anak Senomon yang dipimpin Saboten menyerang Nakagoshi dan Nakaoka. Dan yang terakhir ada Amagai, Ryo Suzaki dan Himuro yang menyergap Fujio, Tsukasa dan Jamuo. Tsukasa menyuruh Jamuo untuk lari dari tempat itu karena dia dan Fujio yang akan menghadapi mereka. Fujio dan Tsukasa berhasil mengalahkan para pasukannya. Lalu tiba waktunya Fujio menghadapi Himuro dan Tsukasa melawan Ryo Suzaki. Fujio berhasil mengalahkan Himuro, tapi Tsukasa berhasil dikalahkan oleh Ryo Suzaki dan dihajar habis-habisan oleh Amagai. Amagai lalu menyuruh mereka untuk membawa Tsukasa dan menjadikannya sebagai sandera untuk memancing Fujio. Karena serangan ini, Shida Kenzo, Nakagoshi, Kiyoshi, Suji, dan Shibaman harus masuk rumah sakit setelah dihajar dengan sangat parah. Saat anak-anak Oya yang selamat sedang berkumpul, Fujio menanyakan keberadaan Todoroki. Trio Ebara juga masih belum menemukan keberadaan Todoroki, dan ternyata dia sendirian telah menghajar anak-anak Ebara dan mengatakan apakah kalian mencariku. Todoroki lalu mendatangi markas trio Ebara dan mengatakan kalau dia menang melawan Raijin Fujin maka Ebara harus keluar dari aliansi. Mereka pun bertarung dan Todoroki berhasil mengalahkan Raijin Fujin. Todoroki kembali ke Oyako dan mengatakan kepada Fujio kalau Ebara sudah keluar dari aliansi. Yasushi lalu mendapat telepon dari Kiyoshi yang mengatakan kalau dia melihat Shida Kenzo di rumah sakit. Setelah itu, Fujio juga mendapat telepon dari Amagai yang menggunakan ponsel milik Tsukasa. Amagai mengatakan kepada Fujio untuk datang padanya besok karena dia sudah menunggunya. Fujio menundukkan badannya dan berterima kasih kepada Todoroki karena telah menyingkirkan Ebara. Fujio lalu mengatakan kalau pihak lain membentuk aliansi, maka dia akan menunjukkan aliansi yang sebenarnya. Keesokan harinya, terlihat anak-anak Oya bertemu dengan Housen. Eimei mengatakan kalau mereka datang karena Shida Kenzo telah dihajar. Eimei juga mengatakan kalau ada Sachio, dia juga akan melakukan hal yang sama. Mereka pun pergi bersama dan inilah perang terakhir aliansi Sanomon dan Kamasaka berhadapan dengan aliansi Oyako dan Housen. Eimei menyuruh Fujio untuk memulai perang dan inilah Fujio, Todoroki, dan Yuken berhasil lolos dan masuk ke dalam markas aliansi. Mereka disambut oleh Amagai dan Saboten. Lalu tiba-tiba muncul 6 orang dari faksi Lao. Saboten mengatakan kalau Suzuran tidak ada kaitan dengan ini. Lao mengatakan kalau Suzuran terlibat karena Fujio adalah temannya. Amagai tersenyum dan mengatakan apa yang bisa dilakukan jika mereka hanya membawa 6 orang. Sorry, ini Suzuran bos. 1 orang pentolan Suzuran aja bisa setara dengan 10 sampai 20 orang. Binzo tertawa dan mengatakan
mengatakan kalau dia sendiri saja sebenarnya sudah cukup. Dan benar saja, 6 orang sujuran ini OP parah. Pokoknya anak-anak sujuran emang gak ada lawan, gak ada lecet sama sekali. Apalagi Lao, kekuatannya beneran gila. Satu kata, the best buat Lao. Karena telah dibukakan jalan oleh Lao, mereka bertiga berhasil masuk ke gedung olahraga. Di sana Todoroki dan Yuken berhadapan dengan Ryo Suzaki, sedangkan Fujio menyelamatkan Tsukasa terlebih dahulu. Sementara itu, di luar ada orang-orang yang memakai seragam gading yang akan membantu Senomon. Tapi mereka dihadang oleh seseorang yang ternyata adalah Sachio. Sachio pun membantai mereka seorang diri. Sementara itu, setelah menyelamatkan Tsukasa, Fujio akan berhadapan dengan Ryo, Yuken dengan Saboten, dan Todoroki akan menghabisi sisanya. Yuken berhasil mengalahkan Saboten, dan Todoroki berhasil menghabisi para Kroco sendirian. Anak-anak sujuran, Housen dan Oyako pun sudah berhasil masuk dan mengepung Ryo dan Amagai. Pertarungan terakhir antara Fujio dan Ryo Suzaki pun disaksikan oleh semua orang. Mercy mengatakan kalau Ryo lumayan kuat, yang dijawab oleh Binzo kalau di sujuran banyak yang seperti Ryo. Bayangkan, seberapa kuat sujuran kalau isinya adalah orang-orang seperti Ryo. Fujio terkena pukulan telak dan tak sadarkan diri. Amagai berteriak kalau dia sudah menang. Tapi kemudian Fujio kembali bangkit dan berhasil mengalahkan Ryo Suzaki. Amagai yang tak terima mencoba untuk menusuk Fujio, tapi dihentikan oleh Ryo. Dan ternyata Ryo Suzaki dan Amagai ini merupakan teman masa kecil. Saat akan pergi, mereka pun bertemu dengan Sachio. Sachio terkejut karena ada anak-anak suzuran. Fujio mengatakan kalau dia dan Lao sudah berteman. Lao menyapa Sachio lalu pergi meninggalkannya. Sebelum pergi, Fujio mengatakan kalau dia ingin bertarung dengan Lao. Sachio juga mengatakan kalau dia ingin membalas dendam pada Lao. Mereka pun tersenyum lalu pergi dari tempat itu. Di akhir film, Ryo dan Amagai menemui Fujio dan Tsukasa. Tsukasa mengatakan kalau mau melawan Fujio dia harus mengantri. Lalu Fujio menendang Ryo seperti yang dilakukan oleh Magoroku. Dia pun mengatakan kalau itu adalah tiketnya dan film pun berakhir.